beberapa hari yang lalu ada video yang viral di salah satu rumah sakit di daerah saya, yang mana ada keluarga yang meninggal, sehingga ada sedikit konflik antara keluarga dan tenaga medis. Nah, sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita buat keluarga, dan video ini bukan untuk membela siapa yang benar, keluarga atau tenaga medis, bukan. Tetapi ketika video itu disiarkan, saya sedih melihat komentar-komentar yang ada di sosial media tersebut. Kalau saya melihat dari komentar ini, ya, ada dua hal yang menonjol. Yang pertama itu adanya suatu ketidakpercayaan terhadap vonis atau diagnosis corona kepada pasien. Kita lihat contohnya yang seperti ini, ya. Kita lihat di sini dia bilang, saya tidak percaya dengan corona. Nah, ini tipe komentar yang tidak ada dasar, ya. Dari dulu dia tidak percaya corona, tapi kenapa tidak percaya tidak tahu. Orang yang batuk pilek, demam, kemudian divonis corona. Nah, bahkan mereka bertanya apakah mereka dalam tanda kutip tenaga medis itu mengerti corona atau tidak, ya. Nah, ini memangnya kenapa kalau dia cuma batuk pilek tidak bisa dia kena corona kah? Corona ini penyakit baru, teman-teman. Gejalanya itu sangat umum, ya. Batuk pilek bisa corona. Bahkan hanya gejala-gejala perut seperti tidak nyaman di perut saja bisa masuk corona. Dan ini sudah dipublikasikan di mana-mana, sehingga seharusnya tidak ada sih komentar-komentar seperti ini. Ini malas baca, tapi mau kelihatan pintar, ya. Ya, saya kasih tahu, ya, bukan saja batuk pilek. Ya, kamu tanpa gejala pun bisa jadi ada virus corona, bisa jadi kamu terinfeksi, ya. Jadi ini untuk mengatakan bahwa cuma batuk pilek kemudian divonis corona lalu mempertanyakan vonis tersebut, itu sesuatu yang konyol, ya. Karena bisa sekali orang hanya batuk pilek kena corona. Ada lagi yang bilang, masa dari dalam hutan pas demam ke rumah sakit bilang corona? Ya, mau bagaimana lagi? Kalau sampai dikatakan didiagnosis corona, ya pasti sudah melalui pemeriksaan yang ada, baik pemeriksaan penunjang, rapid maupun swab, baru bisa dikatakan corona, ya. Jadi bukan asal orang demam datang tanpa ada pemeriksaan apa-apa langsung corona. Itu kebodohan, ya. Dan saya jamin kamu ke rumah sakit manapun tidak akan ada orang datang tiba-tiba dibilang corona. Pasti ada prosedurnya, pasti sudah diperiksa. Kalau ada yang tiba-tiba datang tanpa pemeriksaan langsung vonis corona, coba kamu buktikanlah, tunjukkan pada saya siapa yang punya, ya. Karena tidak ada. Saya juga kerja di rumah sakit kok, dan saya tahu tidak ada orang tiba-tiba tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa pemeriksaan fisik, tanpa pemeriksaan penunjang tiba-tiba kita bilang corona. Tidak ada, ya. Itu ada prosedurnya. Tidak ada tenaga medis itu yang memvonis kalian corona kalau kalian tidak corona. Kenapa? Karena kalau ada pasien corona itu tenaga medis itu justru tambah repot. Mereka harus pakai alat perlindung diri yang level 3, ya, yang seperti astronot, dan itu tidak nyaman sekali. Mereka juga takut kalau tiba-tiba ada satu yang bilang positif di IGD, itu semua panik, ya. Ini mengerikan juga buat tenaga medis. Jadi ngapain gitu loh orang-orang tenaga medis ini mesti mempositifkan kalian kalau kalian tidak positif, ya. Mereka itu tidak kurang kerjaan. Mereka itu ada di situ, di tempat pelayanan kesehatan, bukan karena kurang kerjaan, tapi justru karena mereka punya rasa yang tinggi terhadap kemanusiaan. Mereka bekerja ekstra, ya. Lalu ketidakpercayaan terhadap diagnosis ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih parah lagi. Masyarakat terlalu resah dengan semua berita, karena itu masyarakat butuh bukti nyata. Ya, ini salah satu bentuk ketidakpercayaan. Nah, tapi sekali lagi saya kasih tahu, ini bukti bahwa tidak mau belajar, tidak mau mendengar, ya. Dia mau minta bukti apa? Rapid test, swab, itu kan bukti. Itu pemeriksaan. Rapid test itu mendeteksi antibodi yang dikeluarkan tubuh kita saat virus itu ada, ya. Sedangkan swab itu mendeteksi virusnya. Artinya kalau
swabnya positif, berarti virusnya ada. Nah ini kan bukti, lalu mau bukti apa lagi? Ya, bukti diagnosis itu jelas. Ya, diagnosis itu bukan ramalan, bukan dukun. Ya, melalui serangkaian pemeriksaan baru bisa diagnosis. Nah kalau itu pun kamu tidak mau percaya sebagai bukti, ya apa yang bisa kamu percaya? Kamu mau melihat virusnya langsung? Ya tidak bisa lah, virusnya itu tidak kelihatan. Dan lebih aneh lagi, tolong mayatnya dibedah supaya spekulasi corona berhenti, karena selama ini hanya rapid dan swab yang tidak jelas. Sekarang saya tanya buat bapak ini yang minta diotopsi ini ya, otopsi mau cari apa? Otopsi mau lihat apa? Mau lihat virusnya? Jangan ngawur dong. Otopsi itu kita memang bisa melihat kalau ada kerusakan di paru-paru ya, tapi tidak bisa melihat virus apa yang menyebabkan. Justru rapid dan swab itu yang jelas menunjukkan adanya si virus corona ini ya. Otopsi tidak menunjukkan virusnya spesifik apa. Bayangkan juga kalau bapak ke rumah sakit gitu mau diperiksa ya, mau diperiksa COVID misalnya, mau diperiksa rapid. Memangnya bapak bilang gini, dok sudah dok gak usah di rapid, saya di otopsi saja. Mau gitu? Ya jadi jangan asal omong bapak. Asal omong itu meresahkan, terutama situasi-situasi yang tidak konduktif. Jadi itu yang pertama. Orang itu tidak percaya terhadap vonis atau diagnosis satu corona ini. Dan itu sangat meresahkan. Dan ini akan berakibat kepada yang kedua. Rumah sakit, tenaga medis itu dituduh sedang meraup keuntungan sebesar-besarnya dari COVID ya. Saya kasih tunjuk contoh komentarnya. Corona itu pasti rekayasa. Kemudian nyawa manusia dijadikan kelinci percobaan, mainan. Karena para pedagang sedang berdagang berbisnis dengan nyawa masyarakat. Nurani terabaikan. Ya, isu corona dijadikan lahan basah untuk meraup keuntungan. Rakyat sudah terlalu jenuh sehingga mereka terpaksa melawan. Ya, ada lagi yang lebih parah lagi. Satu mayat 60 juta, jadi kesempatan mau menguras uang negara. Saya sedih sih baca yang seperti ini ya. Orang-orang ini tuh mengatakan tenaga medis itu mengabaikan nurani, mengabaikan kemanusiaan. Padahal mereka yang sekarang sedang menunjukkan bahwa mereka tidak punya hati. Saya tidak tahu ya ini pandangan dari mana bahwa ada yang berbisnis dalam corona ya. Tapi selama saya bekerja itu tidak ada pasien yang begitu, maksud saya tidak ada tenaga medis yang begitu ada pasien positif corona lalu mereka lompat-lompat senang. Tidak ada ya. Justru mereka stres, mereka juga takut ya terinfeksi corona. Mereka itu juga tidak kebal, mereka bisa meninggal karena corona ya. Dan bukan cuma bisa meninggal, banyak tenaga medis itu yang sudah meninggal ya. Jadi tolonglah, jangan asal bicara dan menyudutkan seenaknya begitu, mengatakan tenaga medis mencari keuntungan ya. Kalau ini skenario teman-teman, maka ini pembuat skenarionya siapa? Hebat sekali dia bisa sampai mengajak seluruh rumah sakit di Indonesia, di dunia untuk bekerja sama. Hebat sekali dia bisa merayu dokter-dokter, tenaga medis lainnya untuk rela mati gitu loh. Karena dokter itu sudah ada yang mati, sudah banyak tuh loh dokter yang mati karena corona. Dan kalian masih bilang ini suatu rekayasa, kalian masih bilang dokter meraup keuntungan. Tidak ada loh yang lebih mahal dari nyawa. Kalau ada dokter yang meraup keuntungan dan rela mati itu tidak ada. Kamu pun kan kalian juga tidak mau kan dikasih 20 miliar lalu siap mati. Tidak ada. Jadi ini suatu pernyataan yang meresahkan dan tidak punya nurani. Kalian itu yang omong seperti ini tidak punya nurani ya. Persoalan mereka dapat apa itu namanya jasa, itu bukan urusan kalian lah. Kalian tidak dirugikan kan ya. Dan mereka memang bekerja kok. Mereka bukan duduk diam-diam dapat jasa. Mereka bekerja. Saat kalian semua libur, walaupun mungkin kalian tidak mau libur tapi diliburkan, mereka dipaksa bekerja ya. Nah kenapa kalian mesti, kalau memang jasa itu yang kalian permasalahkan, kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa kalau gitu sekalian saja kalian permasalahkan? Kenapa rumah sakit masih buka saat kalian WFH, work from home? Kenapa tidak kalian tuntut rumah sakitnya ditutup? Kenapa tidak kalian tutup rumah sakitnya work from home juga? Ya, supaya semua libur, rumah sakit libur. Nanti ada pasien lain yang susah kan jadinya. Jangan cuma menuntut gitu loh. Kalau dokter dapat jasa kalian tuntut. Tapi mereka kerja lebih tidak pernah kalian hargai. Ya. Ya memang mereka jadi dokter untuk melayani manusia, ya.
Tapi mereka itu kerja gitu loh, bukan budak ya. Kalian pun kan tidak mau kan kalau disuruh kerja dan kalian tidak dibayar. Ya, PNS itu kan juga harusnya melayani negara. Mau kalian kalau kerja tidak dibayar? Tentu tidak ada yang mau ya. Ya, kami bukan menuntut untuk dihargai berlebihan ya. Dokter itu tidak menuntut untuk dihargai. Tapi kalian memangnya orang tua waktu kecil tuh guru-guru kalian tidak mengajar ya untuk menghargai orang lain ya. Begitu susahnya kalian menghargai sampai kalian justru bukan menghargai tapi kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu, menurut saya ini kalimat-kalimat sangat menyedihkan untuk dibaca ya. Satu mayat 60 juta. Maksudnya apa? Kalau ada satu mayat mati karena COVID, dokter dapat 60 juta. Ya, saya tidak tahu sih kalian dengar omong kosong ini dari mana ya. Saya tidak pernah tuh tahu ada teman-teman saya yang dapat 60 juta karena ada pasien mati karena COVID. Satu komentar lagi saya tunjukkan buat kalian. Lihat. Pukul mati dokter itu. Ya. Ini sih bukan sekedar menyedihkan ya. Ini kalimat kurang ajar. Memangnya dokter yang salah kalau COVID. Memangnya kalau ada keluarga kalian kena COVID dan seandainya meninggal, pasti dokternya yang salah. Ya, saya yakin ini yang komen tidak tahu apa-apa masalah kasus yang sedang terjadi. Asal komen. Kalau kalian merasa ada pelayanan kesehatan yang salah, silakan. Panggil dokternya, ajak diskusi. Panggil tenaga medisnya, ajak bicara. Kalau kalian mau ambil jalur hukum, silakan, hak kalian. Ya, tidak ada yang melarang. Tapi komentar-komentar seperti ini sangat memprovokasi, ini komentar kurang ajar. Ya, ingat ya, dokter itu tidak cuma mengatasi COVID, tidak cuma mengobati COVID. Jangan karena kalian sedang tertekan karena COVID, karena pandemi, pekerjaan terhambat, pemasukan berkurang, tidak bisa rekreasi. Ya, saya tahu kita tertekan, kami pun tertekan, tenaga medis tertekan. Tapi jangan karena ini lalu kalian seperti ini dong. Ya, teman-teman, dokter itu menangani banyak sekali pasien, bukan cuma COVID. Dan kalau kalian ngomong begini, kalian menekan, kalian bahkan bilang mau mematikan dokter itu ya, yang rugi itu bukan cuma pasien COVID. Ya, ratusan bahkan mungkin ribuan pasien yang dia sedang tangani, dia obati. Ya, itu mau kemana? Ya kalau kamu yang komentar ini bisa jadi dokter untuk ganti saya, silahkan, saya senang. Kan tidak bisa ya, satu dokter itu butuh minimal 6-7 tahun. Terus kalau ada dokter yang kalian matikan, cari di mana penggantinya? 6 tahun loh baru dia jadi dokter. Ya, saya bukan mengeluh masa kuliah kami, tapi tolonglah kalian menciptakan suatu stigma ya, sehingga dokter tidak percaya. Itu bukan cuma merugikan kalian, merugikan orang di sana yang tidak mengerti, yang jadinya tidak mau ke dokter gitu loh. Dokter itu melayani banyak pasien. Kehilangan satu dokter itu banyak sekali yang bisa tidak tertolong ya. Jadi di sini saya punya pesan buat kalian-kalian yang menciptakan teori konspirasi, memfitnah adanya dokter atau tenaga medis rumah sakit yang mencoba meraup keuntungan dari COVID ya. Kalau kalian tidak mau percaya COVID itu ada, bahkan setelah melihat ratusan ribu pasien yang terinfeksi, ya, puluhan ribu orang yang meninggal, ratusan dokter, tenaga medis yang meninggal. Kalau itu tidak bisa menjadi suatu bukti bagi kalian dan kalian cuma menganggap corona masih tidak ada, silahkan lanjutkan ketidakpercayaan kalian. Silahkan kalian lanjutkanlah tidak mau percaya, tapi jangan rugikan orang lain. Jangan terus menekan tenaga medis. Ingat, terlepas dari COVID, kalian tetap butuh tenaga medis ya. Kesehatan itu kebutuhan dasar. Kalian tetap butuh kesehatan, walaupun mungkin bukan karena COVID. Ya, kami, seandainya yang tadi bilang mau memukul dokter itu sampai mati pun, datang sebagai pasien, kami sebagai dokter pasti akan menerima dia. Kami pasti akan mengobati dia seperti kami mengobati pasien lain. Ya. Sampai di sini kalian berpikirlah, siapa yang tidak punya hati nurani? Ya, kami atau kalian yang memprovokasi ya. Dan yang kedua, untuk semua dokter, semua tenaga medis yang masih berjuang ya di tengah pandemi, dengarlah, ini hanya segelintir oknum. Banyak orang di sana yang sangat percaya dengan kalian.
Tidak semua pasien seperti yang mereka klaim bahwa semua orang telah kehilangan kepercayaan terhadap medis. Tidak, itu hanya klaim sesat mereka. Di rumah sakit saya, satu hari itu ratusan, bahkan mungkin hampir ribuan pasien berobat. Ya. Itu adalah bukti bahwa ratusan pasien itu masih percaya dengan dokter, masih percaya dengan kalian, masih mengharapkan pertolongan kalian sebagai dokter. Kerjalah buat mereka, tolonglah mereka. Jangan patah semangat karena segelintir oknum yang merasa maha benar. Ya. Jangan dengarkan orang-orang yang hanya bisa mengeluh tanpa mau mencari tahu. Berjuanglah buat pasien-pasien yang jauh lebih banyak di sana, yang berdoa berterima kasih untuk kehadiran kalian sebagai dokter. Ya, sekian curhatan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.